Shalom. Shalom. Pendeta dan seluruh majelis jemaat Mepokaso mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita ini membawa berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibadah pagi hari ini, kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 4. Dan di dalamnya kita akan saling bersahutan jemaat dan pelayan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita sambut dari NKB 203 bait pertama sampai ayat baitnya yang kedua. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih, terimalah salam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripada-Mu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka saatnya sekarang kita mendengarkan anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut anugerah pengampunan dosa ini dengan menyanyikan NKB 21 ayat 1 dan 2. Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka 1 Korintus pasal 13. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ini adalah bahagian amanat hidup baru, dan kita akan membacanya secara berbalas-balasan seluruh ayat ganjil. Saya akan membacakannya dan jemaat membaca ayatnya yang genap. Saya undang jemaat bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Mari kita menyambut amanat hidup baru dengan menyanyikan NKB 204 ayat 1 dan 2. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupku kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam
Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada minggu hari ini, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Sultra telah menetapkan pembacaan yang pertama, Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 20, dan pembacaan yang kedua, Matius 6 ayat 33. Pembacaan yang pertama, Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 20. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya juga secara berbalas-balasan. Seluruh ayat ganjil, saya akan membacakannya dan sidang jemaat membaca ayatnya yang genap. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Dia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Pembacaan yang kedua, Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman ini seraya memberlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah kepastian dalam hidup yang sedang kita jalani ini ialah terlalu banyak hal yang seringkali membuat kita tidak mengerti akan hidup. Menjadi sebuah kepastian bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak semua dari hal-hal yang kita rindukan. Kadangkala kehidupan yang kita alami adalah satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Ini menandakan bahwa betapa terbatasnya kehidupan kita sebagai manusia. Terbatas sebagai manusia untuk mengalami, untuk memahami kehidupan ke depan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang seperti ini sesuatu yang sungguh sangat mensukacitakan bagi kita ketika kita diberi sebuah harapan. Harapan adalah sebuah kekuatan yang bisa menolong kita untuk mengerti hidup ke depan. Tapi sayang saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tidak semua harapan menjadi bahagian yang membuat kita hidup dalam kesukacitaan. Ada harapan yang membuat kita menjadi kecewa pada akhirnya. Karena tengah-tengah pengharapan itu ternyata yang kita alami ada kehidupan yang tidak seperti yang kita inginkan. Sehingga saudara-saudara, seringkali kita mendengarkan sebuah bahasa yang berkata, jangan memberi pengharapan, nanti mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah bahwa pengharapan itu membawa pada sebuah kekecewaan? Firman Tuhan pada pagi hari ini berlatar belakang kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Bahwa kehidupan yang dijalaninya adalah sebuah kehidupan yang tidak seperti yang diinginkan. Terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak tantangan yang dihadapi. Sehingga dalam kehidupan yang seperti itulah penulis Ibrani memberi perikop pembacaan hari ini dengan berkata, berpegang teguh pada pengharapan, sebuah seruan. Bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya ketika itu yang berpengharapan diajak untuk berpegang teguh. Itu berarti bahwa penulis Ibrani menasihatkan kepada orang-orang Kristen ketika itu, pengharapan yang dianugerahkan dipegang. Mengapa? Karena pengharapan dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebuah pengharapan yang pasti. Kepastian itu, karena pengharapan itu adalah bahagian yang dijanjikan Tuhan.
Kepastian itu karena pengharapan itu adalah bagian yang diberikan Tuhan. Dan kepastian itu juga karena pengharapan mengandung keselamatan. Itu berarti bahwa kehidupan orang-orang yang dinasihati penulis Ibrani mengajak untuk berpegang teguh pada pengharapan karena ada kepastian selalu berkaitan tentang keselamatan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Dan inilah kepastian itu. Karena Allah sendiri yang melakukannya. Tuhan sendiri yang melakukannya dan menganugerahkannya. Sehingga saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Kalau pengharapan itu ada sebuah anugerah daripada Tuhan. Maka penulis Ibrani mengemukakan kepada orang-orang percaya ketika itu bahwa dalam pengharapan itu kehidupan ditunjukkan dengan sebuah kesungguhan. Menjalani kehidupan dengan sebuah kesungguhan sebagai milik yang pasti. Saudara-saudara, kehidupan berpengharapan bagi orang percaya yang pasti itu ialah ketika kita mengalami pergumulan, iman kita berkata, iman kita memberi pengharapan bahwa kekuatan yang kita miliki tidak akan pernah mampu dikalahkan oleh pergumulan dunia ini. Kita lebih kuat dari pergumulan. Itu berarti bahwa dengan pengharapan kita yakin pergumulan yang kita hadapi tidak punya kekuatan apapun juga. Dalam kehidupan pengharapan, kita tahu bahwa ketika kita sedang mengalami pergumulan, ada pertolongan Tuhan beserta dengan kita. Artinya pengharapan mengajak kita bahwa hidup dalam pergumulan kita tidak pernah sendiri. Inilah yang disebutkan oleh penulis Ibrani. Bahwa berpegang teguh pada pengharapan yang pasti itu menjadikan kehidupan setiap orang yang berpengharapan menjalani hidupnya bukan dengan jalan yang lamban. Menjalani kehidupan pergumulan adalah sebuah kehidupan yang tidak akan pernah bisa mengganggu apa yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi pengharapan itu dalam pergumulan yang kita hadapi mengajak kita menjadi penurut firman Allah. Pergumulan yang kita hadapi karena pengharapan, kita tidak goyah, tapi kita menjadi penurut firman Allah. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kitab Ibrani mencontohkan sosok seorang Abraham. Abraham adalah sosok seorang yang mapan, orang yang kaya, orang yang punya keluarga besar. Disuruh Tuhan untuk meninggalkan daerahnya dan pergi ke suatu negeri yang Tuhan sendiri janjikan. Negeri yang bagaimana? Abraham tidak tahu apa negeri itu lebih baik dari negerinya. Tapi Abraham menjalaninya itu. Mengikuti kehendak Tuhan. Dan dalam kesabaran dia, dalam pengharapannya untuk menjalani kehidupan, ia menikmati penggenapan janji Tuhan. Pengharapan
menghantarkan kita untuk menikmati penggenapan janji Tuhan. Jangan dibalik. Jangan dibalik dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengharapannya terbangun setelah jawaban penggenapan janji Tuhan menjadi miliknya. Abraham tidak seperti itu. Kitab Ibrani menggambarkan bahwa Abraham menaati dengan sabar apa yang Tuhan janjikan. Dan pengharapan dalam penantian itu menghasilkan jawaban penggenapan janji Tuhan. Artinya Abraham menerima janji Tuhan karena dia sabar dan dia memiliki pengharapan. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Itu berarti bahwa berpegang teguh pada pengharapan ada sebuah wujud kehidupan yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Agar supaya pengharapan itu memberi kepada kita kekuatan menjalani kehidupan yang seringkali tidak berada dalam sebuah kepastian. Kita mengalami hidup yang berubah-ubah. Kita mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Kita seringkali diseret pada kehidupan kekecewaan. Tapi karena ada pengharapan, kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita senantiasa menikmati bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ada satu kehidupan kepastian. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, jangan kita pernah kecewa. Jangan kita pernah putus asa. Hanya karena apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini tidak kita alami. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Karena seringkali rancangan Tuhan dalam kehidupan ini sebuah rancangan yang seringkali tidak mengenakkan hidup kita. Tetapi satu hal yang memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa berpegang teguh pada pengharapan akan menghantarkan kita mengerti apa kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Janji Tuhan tergenapi dengan kekuatan pengharapan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Iya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu.
Karena pada hari ini kami diizinkan lagi oleh-Mu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur kepada-Mu karena semua kehidupan yang kami jalani, kami yakini bahwa perjalanan hidup kami adalah sebuah perjalanan yang diberkati. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kehidupan dalam persekutuan ibadah hari ini, yang memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Anugerah berupa pengharapan adalah bahagian yang Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga pengharapan itu memberikan kepada kami tentang hidup kami yang pasti. Itulah keselamatan. Dan semua perjalanan kehidupan kami adalah sebuah perjalanan yang mengandung keselamatan itu sendiri. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Sehingga 1 minggu lamanya begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan. Anugerah untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kami dari tanggal 18 Mei hingga tanggal 24 Mei. Sukacita pertambahan usia menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami untuk menjalani lagi hidupnya di usianya yang baru. Juga sukacita dinikmati oleh keluarga Yoga Pratama, dikaruniai seorang putra. Keluarga Yohanes Matilang dikaruniai seorang cucu. Bapa yang ada di dalam surga, Engkau berkati kedua keluarga yang Tuhan anugerahkan bertambah 1 anggota keluarga dalam hidup rumah tangga ini. Engkau berkati ibu dan anak. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatan, kekuatan bagi ibu yang baru saja berjuang dalam proses persalinannya, sehingga bisa memberikan pendampingan bagi anak yang baru saja terlahir. Pengalaman kehidupan inilah ya Tuhan yang meyakinkan kami untuk berjalan hidup lagi ke depan 1 minggu lamanya. Ketika kami bekerja di kantor, ketika kami diberi kesempatan untuk mengelola usaha, ketika kami diberi kesempatan untuk mengelola tanah, ketika kami diberi kesempatan untuk berjuang di bangku pendidikan, kami diberi kesempatan untuk mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan 1 minggu ke depan itu menjadi berkat dalam hidup dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kasih dan pemeliharaan-Mu nyata bagi setiap hamba-hamba Tuhan dalam jemaat Mepokoaso yang terus diberi kekuatan, kesehatan untuk terus menjalankan tugas dan panggilan yang mulia. Penatua, Diaken, BP3 Jemaat, pengurus-pengurus kategorial guru sekolah minggu dan kebaktian remaja, koordinator rayon, pianis kantoria, tim multimedia, tata usaha, dan koster. Inilah bahagian-bahagian pelayanan Tuhan di Jemaat Mepokoaso yang diberkati. Agar biarlah ya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kami setiap hari.
Bapa yang ada di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi kekasih-kasih kami yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuhnya. Kekasih kami James, yang pada saat ini tengah dirawat di rumah sakit pneumonia di Makassar. Kami mau serahkan seluruh perjuangan kekasih kami James. Tuhan boleh memakai semua perawat, tangan para dokter, obat, semua alat yang dipergunakannya. Biarlah ya Tuhan semua itu menjadi berkat untuk kesembuhan kekasih kami James. Bagi setiap keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan iman dan pengharapan. Juga kami berdoa bagi Ibu Hendrika Laban Meusu yang sedang dalam kelemahan tubuh di rumah. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Hendrika Laban Meusu, agar biarlah ya Tuhan kekuatan dan kesembuhan anugerah yang Tuhan berikan, dan semua kekasih-kasih kami tidak kami sebutkan namanya yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi para janda duda yatim piatu. Kami pun yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kekasih-kasih kami dalam hidupnya dari hari ke hari. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu ada pada bangsa dan negara kami. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah bahagian di mana di dalamnya kami boleh menikmati satu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Secara khusus ya Tuhan, ketika kami bersama-sama untuk memutuskan penyebaran COVID-19, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatukan perjuangan itu, baik yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh para medis, dilakukan oleh petugas keamanan, baik itu Polri maupun TNI, dan semua kami juga termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di daerah, di negara yang kami cintai. Kami pun mengambil bahagian di dalamnya dengan mematuhi setiap apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam rangka pemutusan virus COVID-19. Karena kami percaya perjuangan bersama dan doa bersama akan membebaskan negara kami dari penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga. Kami mau menjalani kehidupan 1 minggu depan karena kami yakin bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami kuat menjalani hidup ini. Ini doa kami kepadamu, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Persembahan pujian melalui paduan suara pelayanan kategorial perempuan dan kaum ibu Jemaat Mepokoaso.
Sombongan kita seakan tak berdaya, ungkap 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan di rumah tangga kita masing-masing, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan." Amin. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan nyanyian NKB 133, bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita doakan persembahan syukur kita dan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan.
Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Warta Jemaat pada Minggu hari ini 24 Mei 2020 disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Mempekuasa Ponggolaka bahwa ibadah hari Minggu selama bulan Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dengan tetap melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta himbauan dari pemerintah. Untuk setiap ibadah hari Minggu, Majelis Jemaat akan mempersiapkan tata ibadah yang akan diantarkan oleh Majelis Pembina, dan video ibadah yang link serta videonya akan dikirimkan di WA Warta Jemaat atau dapat dikopi di konsistori pada setiap hari Sabtu. Minggu depan, tanggal 31 Mei 2020, dalam ibadah Minggu, kita akan merayakan hari keturunan Roh Kudus. Bagi anggota jemaat yang hendak membawa persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah masing-masing, maka majelis jemaat membuka kotak persembahan di gereja pada setiap hari Senin. Dimulai pada pukul 15 sampai dengan pukul 17 WITA. Persembahan yang dibawa ke gereja dapat dimasukkan pada kotak persembahan atau pada pundi yang tersedia di gereja. Informasi dari Panitia Pemilihan Majelis tahun 2020 disampaikan kepada seluruh calon majelis yang berjumlah 60 orang atau 20 orang di masing-masing rayon, agar segera melengkapi berkasnya berupa 1. Fotokopi surat nikah gereja bagi yang sudah menikah sebanyak 2 lembar. 2. Fotokopi surat CD bagi yang belum menikah sebanyak 2 lembar. 3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Berkas tersebut di atas dikumpulkan pada panitia atau dipoto dan dikirimkan pada WA nomor panitia, yaitu nomor 0852 5579 1947 atas nama Bambang selaku Ketua Panitia. Setelah seluruh berkas calon majelis terkumpul, maka akan dilaksanakan pembinaan dan pembekalan calon majelis yang waktu dan teknis pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Jemaat Mempekuasa Ponggolaka membuka posko berbagi kasih sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di jemaat yang terdampak COVID-19, misalnya karena harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka selama ini bekerja, atau tidak dapat bekerja karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempunyai keruntuhan untuk berdiakonia, dapat menyalurkan bantuan berupa sembako dan atau uang di posko di gereja atau dapat dijemput oleh petugas posko dengan menghubungi salah satu majelis jemaat. Berita sukacita. 1. Telah dikaruniai seorang putra dalam keluarga Bapak Yoga Pratama, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kedua, telah dikaruniai seorang cucu dalam keluarga Bapak Yohanes Matilang,
ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Yoga Pratama dan keluarga Bapak Yohanes Matilang. Kiranya Tuhan memberkati. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk bergabung di WA Group Warta Jemaat Mempokwaso, disilahkan mengirimkan nama dan nomor HP ke nomor 0813 4177 7713 atau nomor-nomor lainnya yang ada dalam admin grup. Majelis Jemaat tetap menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk selalu menjaga pola hidup sehat, melaksanakan physical distancing, dan menghindari kerumunan. Tutup usbuh pertemuan majelis untuk persiapan pelayanan dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 WITA sampai selesai. Mohon kehadiran semua majelis untuk mengambil tata ibadah untuk diteruskan kepada binanya masing-masing di rayon-rayon. Demikian Warta Jemaat pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 188 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjalani kehidupan satu minggu ke depan. Bawalah tadi firman Tuhan yang berkata dalam kehidupan kita hari ini, berpegang teguhlah pada pengharapan yang dianugerahkan Tuhan, agar senantiasa kita dapat dan memahami kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Arahkan hati saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sidang jemaat, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini dengan melakukan pujian dari NKB 188 baitnya yang kedua. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tempat ini Penatua Diaken, pianis Kantoria, tim multimedia datang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Di tempat ini juga kita saling mengingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diajak untuk memberantas penyebaran virus COVID-19 dengan cara kita menjaga jarak, pola hidup bersih, menghindari kerumunan, tetap tinggal di rumah, dan hal-hal yang lain yang kita peroleh dari himbauan pemerintah, agar kita tidak menjadi penonton dalam memutuskan virus COVID-19, tetapi kita mengambil bahagian di dalamnya, karena kita ditempatkan Tuhan untuk bersama-sama menjaga daerah yang kita cinta ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.